Saya kali ini akan melanjutkan film Tehring 2005 di mana Rekel berusaha melindungi putranya dari Samara yang kini telah kembali mengganggu mereka. Setelah berpindah ke sebuah kota baru, mereka harus menghadapi konsekuensi dari rekaman video terkutuk yang terkenal akan kengeriannya, dan Rekel mengungkap lebih banyak tentang asal-usul Samara. Dan ini dia. Kisah berlanjut dengan Rekel Keller dan putranya Aidan yang telah pindah ke kota kecil di Australia, Oregon untuk menjauh dari kejadian yang mengerikan yang menimpa mereka di Sydney. Rekel sekarang bekerja untuk surat kabar lokal di The Australia Gazette. Malam harinya seorang remaja laki-laki bernama Jack yang sedang mencoba membuat teman kencannya bernama Emily untuk menonton rekaman video yang sangat aneh dan menakutkan. Di sini Jack memaksa Emily segera menontonnya. Kemudian Jack pergi meninggalkannya. Sementara Emily mulai memasukkan rekaman video itu dan menontonnya. Lengan Jack terdapat memar seperti yang dialami Rekel dan Aidan. Lalu seorang teman menelepon untuk mencari tahu apakah Jack berhasil untuk mencoba orang lain menonton rekaman video itu. Karena hari ini tepat 7 hari. Jack mengatakan bahwa dia menyuruh teman sekelasnya untuk menontonnya. Temannya mengatakan bahwa jika dalam seminggu Emily tidak dapat menemukan orang lain untuk menonton rekaman video itu, sudah dipastikan Emily akan tewas. Lalu tiba-tiba keluar air merembes ke dalam ruangan, dan saat keluar Jack melihat Emily yang menutup matanya. Emily mengatakan dia tidak menontonnya, tetapi hanya mendengarkannya. Sementara Samara mulai merangkak keluar dari sumur dan sementara Rekel di tempat kerja mendengar dari pemindahan polisi bahwa polisi sedang menyelidiki kematian misterius seorang remaja yang bukan lain adalah si Jack. Karena Rekel penasaran, dia pergi ke tempat kejadian perkara. Ketika sampai, Rekel melihat Emily yang dibawa oleh petugas. Petugas lain membawa Jack yang sudah ditutupi oleh kantong mayat yang dibawa ke ambulan. Rekel yang makin penasaran dengan mayat Jack, dia menyelinap ke ambulan. Saat di dalam mobil, Rekel langsung membuka kantong mayat dengan pelan-pelan. Dan ketika sudah terbuka sepenuhnya, Rekel kaget melihat wajah Jack yang sama seperti yang dialami Katie dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Rekel menyadari bahwa Samara telah kembali yang memulai siklus kematian baru dengan membalas dendamnya kepada orang-orang Australia. Dan tepat saat Rekel menutup kantong mayat, tiba-tiba lalu Rekel pergi ke kantor polisi untuk menemui Emily. Namun saat sampai polisi tidak mengizinkannya untuk menemui Emily. Rekel terpaksa mengendap-endap untuk menemuinya. Ketika sampai, Rekel langsung menanyakan tentang rekaman video itu. Namun Emily tidak menjawab sambil menangis. Dan pada akhirnya dia mengatakan bahwa rekaman video itu berada di rumahnya. Kemudian Rekel pergi ke rumah Emily untuk mengambil rekaman tersebut. Setelah mengambil rekaman itu, Rekel pergi ke hutan, lalu membakar rekaman itu sambil mengatakan, "Tidak di sini Samara." Sementara Aidan yang sedang tidur terbangun oleh suara TV yang menyala. Dia mengira bahwa Rekel sudah pulang, yang terus-menerus memanggil Rekel. Namun Rekel tidak menjawab. Kemudian Aidan mengambil remote untuk mematikan TV. Namun TV itu tidak kunjung mati, sampai dia harus mematikannya langsung. Tetapi tiba-tiba muncul gambar sumur. Saat bersamaan di sekelilingnya keluar air dari mana-mana. Dan yang ternyata itu hanyalah mimpi. Aidan mengatakan ke Rekel bahwa dia bermimpi buruk, dan Rekel menanyakan kepadanya apa yang terjadi dalam mimpi buruk itu. Namun Aidan tidak memberitahu Rekel apa yang sudah dialami. Kemudian mereka pergi ke pasar. Ketika sampai, Aidan meminta izin ke Rekel untuk pergi sendiri untuk melihat-lihat sekeliling sambil memotret orang-orang. Setelah selesai memotret, Aidan melihat seekor rusa. Dia menatap rusa itu, tetapi rusa itu menatapnya kembali, yang membuat Aidan merasa aneh. Kemudian dia pergi ke toilet. Sementara Rekel sedang melihat-lihat di toko buku sampai dia menemukan rekaman video itu. Sementara juga Aidan yang sedang membuka keran air, namun air tersebut tidak kunjung keluar sampai dia melihat ke arah cermin. Dan tepat di belakangnya terdapat Samara. Karena kaget dia langsung melihatnya ke belakang, yang ternyata sama sekali tidak ada Samara. Kemudian Aidan menoleh ke cermin lagi, yang ternyata Samara hanya bisa dilihat dari pantulan cermin.
yang membuatnya memotret dirinya sendiri dengan Samara yang terpantul di cermin sampai Raquel datang. Saat di perjalanan pulang, mereka hampir menabrak seekor rusa yang membuat Raquel memberhentikan mobilnya. Akan tetapi Aiden segera mengatakan jangan berhenti, dan tiba-tiba malam harinya kejadian aneh mulai terjadi di dalam rumah mereka. Raquel melihat penampakan Samara yang sedang menggaruk-garuk dinding, tetapi ternyata itu hanyalah Aiden. Dan tiba-tiba dinding rumah mereka terbakar yang menyerupai pohon dari rekaman video terkutuk yang membuat Raquel takut, menyebabkan dia dan Aiden melarikan diri membawanya ke kantornya. Kemudian dia meminta bantuan seorang reporter bernama Max. Lalu mereka membawanya ke rumah Max. Ketika sampai, Raquel bertanya kepadanya apakah dia bisa merawat Aiden yang mulai sakit hipotermia di rumahnya. Max mengatakan bahwa kondisi Aiden mengharuskannya untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi Raquel yang tahu bahwa penyakit Aiden yang tidak wajar bersikeras bahwa dokter tradisional tidak dapat menolongnya. Kemudian Raquel mencoba memandikan Aiden dengan air panas, tetapi Aiden yang tiba-tiba memiliki rasa takut terhadap air. Kemudian Raquel meninggalkannya dan Raquel kembali ke rumahnya sendiri untuk mengambil beberapa barang. Saat kembali, pintu rumah mandi terkunci dan air merembes keluar. Max berusaha menobrak pintu itu, tetapi tidak kunjung terbuka sampai dia pergi untuk mencari kunci cadangan. Lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di sini Raquel melihat Aiden dengan kondisi membungkuk dan sebuah tangan memeluknya dan berada di tengah pusaran air yang terbalik. Raquel berhasil menyadarkan Aiden dan seketika air yang di atas tumpah dan membanjiri sekeliling rumah. Di sini Raquel melihat tubuh Aiden digantikan oleh Samara. Max masuk ketika Raquel mencoba menenggelamkan Samara dan Max melihatnya mencoba menenggelamkan Aiden. Karena curiga, dia bersikeras membawa Aiden ke rumah sakit meskipun itu tidak diinginkannya. Besokan paginya seorang dokter bernama Emma Temple mengatakan bahwa dia menemukan memar di tubuh Aiden dan percaya bahwa Raquel telah menyiksanya. Jadi dia melarang Raquel untuk mengunjunginya lagi. Raquel terpaksa meninggalkan Aiden yang tertidur dengan hipotermia yang parah. Tidak lama Raquel pergi, Aiden terbangun dan menanyakan di mana ibunya. Emma Temple mengatakan bahwa ibunya sudah pulang dan Emma menanyakan kepadanya tentang ibunya. Aiden hanya berkata bahwa dia ingin pulang dan menginginkan ibunya. Alih-alih memanggil Raquel seperti yang selalu dilakukannya. Ketika Emma mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat pulang, Aiden mengatakan, "I have to show you something." Untuk menghentikan apa yang terjadi pada Aiden, Raquel kembali ke rumah Anna Morgan di Sicily untuk mencari asal-usul Samara. Ketika Raquel membuka pintu, dia dikagetkan oleh seseorang yang telah membereskan rumah itu. Raquel menanyakan di mana barang-barang peninggalan milik Anna Morgan. Pria itu mengatakan bahwa ada di basement. Kemudian Raquel pergi ke basement dan menemukan buku milik Anna Morgan serta asal dari mana Samara diadopsi dan juga foto ibu kandungnya. Setelah mendapatkan apa yang Raquel cari, dia pergi ke tempat Samara diadopsi dan menanyakan tentang Samara dan ibu kandungnya. Wanita itu mengatakan bahwa ibu kandungnya Samara bernama Evelyn yang kini telah dirawat di rumah sakit jiwa. Evelyn telah melalui masalah selama kehamilannya seperti halusinasi, penglihatan, dan depresi postpartum. Evelyn menyalahkan anaknya atas masalahnya dan telah mencoba membunuh Samara saat masih bayi, tetapi tidak berhasil. Kemudian Raquel pergi ke rumah sakit jiwa dan bertemu dengan Evelyn. Di sini Evelyn memberitahu Raquel bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Aiden adalah dengan membunuhnya dengan cara menenggelamkannya dan bahwa Aiden akan memberitahunya. Sementara Aiden telah meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumah Max. Max tiba di rumah saat Aiden menonton TV yang tidak ada gambar sama sekali. Max diprotes oleh Aiden bahwa dia tidak membutuhkan siapapun, termaksud Max dan dokter itu. Yang diinginkan hanyalah ibunya. Lalu Max mencoba mengambil foto Aiden, tetapi Aiden dengan nada marah menolaknya untuk jangan memotonya. Dan Max tidak jadi memfotonya, lalu menaruh kamera ke arah Aiden dan duduk di dekatnya. Namun Aiden menyadari bahwa Max mencoba merekamnya. Hingga cerita saat Raquel pulang, dia hanya melihat Aiden, tapi tidak dengan Max dan hanya menemukan jaketnya. Di sini Raquel mulai curiga, itu bukan Aiden sebenarnya saat dia memanggilnya ibu. Lalu Raquel pergi mencari Max dan menemukannya tewas di mobilnya.
Rekel menyadari perubahan kepribadian yang drastis pada Aidan yang terus-menerus memanggilnya ibu dan tidak pernah tidur yang hanya menonton TV. Ketika Rekel tertidur, roh Aidan hanya dapat berkomunikasi dengannya saat dia tertidur. Jika mereka berkomunikasi dalam keadaan terbangun, Samara akan mendengarnya. Dalam keadaan mimpi, Aidan memberitahu Rekel bahwa dia harus menenggelamkannya. Jika tidak, Samara tidak akan pernah meninggalkan tubuhnya yang jelas-jelas sudah dirasuki oleh Samara. Setelah terbangun, Rekel membuatkan Aidan roti yang ditabur obat tidur agar segera Aidan tertidur, karena satu-satunya cara untuk membuat roh Samara pergi adalah dengan menenggelamkannya. Ketika Aidan sudah tertidur, Rekel membawanya ke bak, dan saat dia mulai menenggelamkannya ke dalam air, Aidan terbangun dan protes bahwa dia bukanlah Samara. Namun Rekel menyadari bahwa itu bukan Aidan dan terus menenggelamkannya sampai benar-benar roh Samara bangkit dari tubuh Aidan yang hampir mati dan kemudian menghilang. Rekel berhasil membangunkan kembali Aidan yang kini tampak normal sepenuhnya. Tetapi tiba-tiba TV menyala kembali yang membuat mereka berdua kaget. Mereka berdua disuguhkan gambar sumur dengan Samara mulai merangkak keluar dan perlahan menuju layar. Di sini Rekel menyadari bahwa yang diinginkan Samara hanyalah seorang ibu. Rekel mengorbankan dirinya yang ditarik ke dalam layar oleh Samara dan masuk ke dalam sumur tempat Samara meninggal. Rekel melihat kata sumur yang tutupnya tidak sepenuhnya terbuka yang membuat Samara bebas. Kemudian Rekel mulai memanjat keluar. Di dalam air, Samara berteriak memanggil ibu dan perlahan keluar dari dalam air dan mencoba mengejar Rekel. Tetapi Rekel berhasil membuat Samara kembali ke dalam sumur. Rekel berhasil keluar dari sumur, sementara Samara kembali berlari ke atas sambil berteriak ibu. Rekel berhasil menutup sumur dengan Samara di dalamnya sambil mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya. Kemudian Rekel mendengar suara Aidan yang memanggilnya sampai dia tersesat di hutan berkabut dan tiba di tebing tempat ibu Samara bunuh diri. Dia mendengar lagi suara Aidan yang memaksanya untuk melompat dari tebing. Keadaan menjadi gelap dan Rekel terbangun di lantai ruang tamu dekat dengan Aidan. Dia berjanji bahwa mereka tidak akan pernah diganggu lagi oleh Samara dan semuanya sudah berakhir. Lalu Aidan mengatakan bahwa dia akan memanggilnya ibu, bukan Rekel lagi. Tetapi Rekel memintanya untuk memanggilnya Rekel, setidaknya untuk sementara. Dan film pun selesai.